Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami menyampaikan materi MPLS pada hari ini, terlebih dahulu perkenalkan nama Ibu Suci SPD, asal dari Desa Ploso, Kecamatan Purwantoro, dan di SMP Negeri 3 Kesmantoro. Di sini kami mengajar yaitu bidang studi PPKN. Pada kegiatan pagi ini yaitu MPLS SMP Negeri 3 Kesmantoro tahun pelajaran 2021-2022, kami menyampaikan yaitu tentang materi kepemimpinan dan demokrasi. Tentunya pertama yaitu mengenai kepemimpinan. Kepemimpinan atau bisa dikatakan yaitu sebagai leadership. Ini sifatnya yang pertama bersifat umum, dan umum itu bisa dibedakan dua, yang satu resmi dan tidak resmi. Sebelum berlanjut, tentang kepemimpinan itu sendiri mempunyai arti yaitu merupakan suatu yang kompleks antara hak dan kewajiban yang dapat dimiliki oleh seseorang atau suatu badan sebagai proses sosial kepemimpinan menciptakan segala tindakan yang dilakukan seseorang atau suatu badan untuk menyebabkan gerak warga masyarakat ataupun kelompok. Nah, maksudnya di sini yaitu sekumpulan organisasi atau masyarakat yang mana bahwa seseorang yang mempunyai baik kepribadian, sifat, keahlian yang menonjol, itulah yang dinamakan sebagai pemimpin. Kemudian kepemimpinan yang pertama yaitu kepemimpinan yang resmi atau formal leadership, yaitu kepemimpinan yang tersimpul di dalamnya suatu jabatan kepemimpinan karena pengakuan masyarakat akan kemampuan seseorang untuk menjalankan kepemimpinan. Kemudian yang kedua, tidak resmi atau informal leadership, yaitu kepemimpinan yang resmi di dalam pelaksanaan yang selalu berada di atas landasan-landasan atau peraturan resmi. Daya cakupannya terbatas, yaitu kepemimpinan atas pengakuan dan kepercayaan masyarakat. Ukuran benar tidaknya itu terletak pada tujuan hasil pelaksanaan kepemimpinan tersebut menguntungkan atau merugikan bagi masyarakat. Jadi intinya, baik kepemimpinan resmi atau tidak resmi itu yaitu tergantung pada hasil yang diperoleh atau yang diperlakukan itu diterima oleh masyarakat atau kelompok atau tidak, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku atau tidak. Jadi yang menilai itu adalah kita sebagai anggota atau sebagai anggota kelompok. Kemudian perkembangan kepemimpinannya yaitu merupakan hasil organisasi sosial yang telah terbentuk atau sebagai hasil dinamika sosial sejak mulai terbentuknya suatu kelompok sosial yang terdiri dari beberapa orang, diantaranya warga-warga yang melakukan peranan yang lebih aktif daripada rekan-rekannya, sehingga seseorang atau beberapa orang akan tampak menonjol daripada yang lain. Nah, intinya bahwa perkembangan kepemimpinan itu adalah kita lihat bahwa mereka itu bisa melakukan pekerjaan
kegiatan dan juga mempunyai kepribadian dan kepandaian yang menonjol atau yang lebih dari yang lainnya. Itu nggih. Jadi yang berikutnya syaratnya menjadi seorang pemimpin. Ya, syaratnya jadi seorang pemimpin yang pertama memberi kesenangan dalam jasmani. Maksudnya itu bahwa kita itu bisa merangkul atau bisa mengayomi dari anggota atau kelompok kita. Tidak memihak di antara satu dengan yang lainnya. Tidak melihat dari latar belakang atau apapun. Jadi kita menganggap sama. Bisa mengayomi warga dan anggota kelompok. Yang kedua, menunjukkan pada keahlian dan kepastian hukum. Ya. Sebagai misal, kalian sebagai ketua kelas, misalnya. Ya, sebagai ketua kelas. Kalian juga harus tahu bagaimana kalian itu memimpin teman-teman kalian dalam satu kelas. Ya. Aturan apa yang harus kalian kerjakan. Tidak semaunya sendiri dan tidak menang sendiri dan juga tidak boleh main hakim sendiri. Harus sesuai prosedur yang ada di sekolah. Itu contohnya. Kemudian berikutnya menggerakkan bawahan dengan mengajak bekerja sama. Ya. Mengarahkan bawahan dengan mengajak bekerja bersama. Sebagai contohnya lagi, kalian sebagai ketua kelas. Ya. Ketua kelas tidak hanya menyuruh, melainkan membawa anak buah kalian atau teman-teman kalian itu secara bersama-sama untuk melaksanakan tugas kalian di sekolah. Selanjutnya, menunjukkan keteguhan pendidikan dan rasa tidak segan untuk turut merasakan kesulitan pada pengikutnya. Jadi apapun yang dirasakan dalam satu kelompok itu sama-sama kita merasakan, baik senang maupun susah, kita semuanya saling melengkapi. Kemudian menunjukkan sikap yang patut dihormati. Nah, ini sulitnya jadi seorang pemimpin. Ya, kita harus bisa menunjukkan sikap yang bisa dihormati oleh orang lain atau anak buah kalian. Yang berikutnya, menunjukkan kelebihan di dalam ilmu pengetahuan, kepandaian, dan keterampilan. Itulah ya, syarat-syarat jadi seorang pemimpin. Jadi perlu kalian ketahui, seandainya nanti kalian jadi seorang pemimpin, mungkin yang lebih dekat nanti kalian adalah menjadi seorang pengurus kelas atau ketua kelas. Ya, jadi seorang pemimpin dalam satu kelas. Di antaranya syarat-syarat yang perlu kamu pahami, yang perlu kamu ketahui adalah yang telah kami utarakan tadi. Perlu kalian pahami. Nah, kemudian dikatakan seorang pemimpin tersebut dianggap efektif. Itu bagaimana? Seorang pemimpin dianggap efektif apabila kita itu sebagai pemimpin bisa membawa anggota kita atau kelompok kita itu ke hal-hal yang lebih baik. Dan apa kata kita itu bisa diterima oleh kelompok kita atau bawahan kita. Jadi dalam kita bertingkah laku atau di dalam memimpin kegiatan itu, kita dihormati dan dipercaya
apa aturan-aturan kita yang kita sampaikan kepada bawahan kita atau kepada kelompok kita. Itu adalah seorang pemimpin yang dianggap efektif. Itu yang pertama tentang kepemimpinan. Nah, kepemimpinan yang dikatakan secara demokrasi, ya, di sini materinya adalah kepemimpinan dan demokrasi. Nah, jika seorang pemimpin itu dikatakan bisa bertindak demokratis, ya, kita lebih tahu dulu apa yang dinamakan demokrasi, ya, demokrasi. Kalau menurut ilmu pengetahuan, ya, demokrasi itu terdiri dari dua kata, yaitu demos dan kratos, yang artinya demos itu pemerintahan dan kratos itu berarti rakyat, ya, rakyat. Nah, jika kita gabung, yaitu bahwa demokrasi itu mengandung arti bahwa pemerintahan itu adalah dari rakyat. Maksudnya yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ya. Jadi aspirasi itu asalnya adalah dari rakyat dan dipergunakan juga oleh rakyat dan diperuntukkan untuk rakyat itu sendiri. Nah, sandungan contoh lagi yaitu misalnya kita berlatih demokrasi tentang pemilihan ketua kelas. Nah, di dalam demokrasi di sini kan kita harus punya calon. Kalau di dalam negara yaitu kita punya partai. Tapi kalau di dalam kelas kita punya calon, misalnya kita mau memilih wali ketua kelas, ya kita punya calon ketua kelas. Ketua kelas itu terdiri mungkin ada calonnya itu ada 1 sampai 3 atau 1 sampai 4. Itu tergantung kalian masing-masing. Ya, dari ketiga calon atau keempat calon itu kita anggap kita berlatih untuk demokrasi. Nah, dikatakan tadi bahwa demokrasi adalah pemerintahan rakyat. Nah, kalau ketua kelas atau pimpinan ketua kelas berarti pemerintahan rakyat siapa? Ya kalian semua sebagai siswa atau sebagai peserta didik. Nah, di dalam sistem pemerintahan ini menganjurkan kepada kita untuk memberikan keselamatan dan juga keteladanan kepada masyarakat. Nah, selanjutnya di dalam berlatih kalian demokrasi di dalam kelas itu harus mempunyai dasar. Ya, dasarnya seperti apa? Karena prinsip demokrasi itu adalah apa? Seperti pemilu misalnya. Pemilu itu dilaksanakan secara apa? Langsung. Kemudian umum, bebas, dan rahasia. Disertakan yaitu adil. Demikian juga kalian dalam pemilihan ketua kelas sama. Kalian harus bersikap jujur, bersikap adil, dan bijaksana. Langsung dilaksanakan pemilihan di dalam kelas. Itu tidak boleh kita itu memihak. Misalnya, oh iki biar sekolahku sekolah SD, sak sekolahku. Nah iki biar tanggoku, iki mbak yuku, iki masku. Itu tidak. Itu bukan berarti kalian itu seperti itu yang diharapkan dalam pelaksanaan demokrasi. Melainkan itu tadi, kalian harus berprinsip
luber ya, luber, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Langsung di sini yaitu berarti bahwa kalian semua langsung memilih tanpa perantara orang lain atau tanpa perantara siapapun, langsung, tidak boleh wakil. Kemudian umum diberikan kepada semua yang berhak. Kalau kalian memilih ketua kelas, yang berhak berarti anggota kelas kamu, bukan kelas lain. Misalnya kamu kelas 7A, berarti yang berhak memilih ketua kelas 7A adalah peserta didik kelas 7A. Itu ya, yang dimaksud umum. Kemudian bebas. Bebas itu diberikan kepada semua peserta didik yang berhak. Yang berhak siapa tadi? Yang berhak misalnya milih ketua kelas 7A, yang berhak adalah juga kelas 7A. Kemudian bebas. Ya, kalian bebas menentukan pendapat kalian. Ya, tanpa ada tekanan dari orang lain atau faktor-faktor tertentu atau latar belakang tertentu. Oke, itu bebas. Kemudian rahasia. Rahasia di sini tidak boleh diketahui oleh siapapun. Ya, itu tidak boleh diketahui oleh siapapun. Keluar dari hati nurani kamu sendiri. Itu rahasia. Oke. Terus diikuti dengan jujur dan adil. Bagaimana? Jujur dan adil. Yaitu sesuai dengan hasil dan yang telah kita peroleh atau yang telah kita dapatkan. Itulah yang kita jadikan kesepakatan atau keputusan. Makanya dalam Pancasila, khususnya sila keempat, bahwa demokrasi itu berdasarkan apa? Hasil musyawarah atau kesepakatan suara yang terbanyak. Karena pemilihan ketua kelas tadi peserta didiknya 32. Ya, si A dapatnya misalnya 20. Kemudian B dapatnya 10, C dapatnya 5, kemudian D dapatnya 1. Jadi kita pilih yang mana? Yaitu jadi berdasarkan suara yang terbanyak. Dan kita sebagai peserta harus bisa menerima dan bisa menerima tadi keputusan yang diputuskan atau dari hasil keputusan kita bersama, keputusan musyawarah. Tidak boleh mementingkan kepentingan diri sendiri atau memaksakan kehendak kita sendiri-sendiri. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita itu bisa menyimpulkan ataupun bisa menyelesaikan keputusan tersebut dan bisa kita pergunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. Kegiatannya pemilihan ketua kelas, yaitu kesimpulannya kita harus bisa mengambil kesimpulan untuk memilih ketua kelas. Seperti itu. Nah, kemudian tujuannya dalam pelaksanaan demokrasi itu yaitu pertama, bertujuan yaitu kebebasan berpendapat. Seperti saya katakan tadi, bahwa kita bebas menyampaikan
aspirasi kita sendiri, sesuai dengan hati nurani kita sendiri, tanpa paksaan dari orang lain. Kemudian yang kedua, bisa menciptakan ketertiban dan keamanan, tidak menimbulkan gaduh atau pertengkaran atau keributan. Kemudian mendorong masyarakat aktif dalam pembentukan ataupun dalam kegiatan. Harus berperan aktif dalam pelaksanaan tersebut, khususnya dalam pemerintahan. Kalau kita di kelas ya dalam kelas itu berperan aktif. Maksud bagaimana? Yaitu kita berperan aktif dalam kegiatan kelas, ya dalam kegiatan belajar mengajar, mungkin dalam kegiatan ekstrakurikuler, mungkin dalam kegiatan yang lain, misalnya kebersihan sekolah, kebersihan kelas, dan kegiatan yang lainnya. Kita harus mampu dan mau berperan aktif dalam kegiatan sekolah. Kemudian yang keempat, membatasi keributan, ya, membatasi keributan. Sama tadi seperti yang di atas, yaitu keamanan. Kemudian yang kelima yaitu mencegah perselisihan. Jadi kita tidak boleh memaksakan kehendak sendiri, harus mau menerima keputusan orang banyak itu dengan lapang dada, dengan mau menerima apa adanya, yang menjadi keputusan dari suatu kelompok atau suatu pemerintahan. Itu mungkin yang kami sampaikan tentang kepemimpinan dan demokrasi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan yang terakhir kami perlu menyampaikan kepada kalian, mungkin pelaksanaan pembelajaran kita ini masih PJJ ataupun pembelajaran jarak jauh, sehingga kami menyampaikan pesan kepada anak-anakku semua di rumah ya tetap jaga kesehatan, jaga pola makan yang baik, dan juga tetap jaga protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Bisa ditambah lagi mungkin mengurangi mobilitas, kemudian lagi kalian tidak boleh ngeyel, tidak boleh ngeyel. Maksudnya di sini harus patuh kepada aturan yang diberikan oleh pemerintah. Sekian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.